Prinsip tentang pembapaan rohani menciptakan banyak kontroversi dalam dunia kekristenan. Tidak sedikit dari antara mereka yang terluka akibat merasa dimanipulasi oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai bapa rohani. Sedangkan sebagian lain dari mereka masih terus melanjutkan perjalanan rohani, namun terus menyimpan kegetiran dan kepahitan hidup, bahkan menjadi apatis dengan segala jenis pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan aspek pengayoman, kepemimpinan, atau segala jenis penundukan diri pada otoritas di atas mereka. Lalu apakah benar prinsip pembapaan rohani ini berasal dari Tuhan atau hanya ide manusiawi saja? Apakah masih ada bapa rohani yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan pada akhir zaman ini? Bagaimana sudut pandang kebenaran tentang pembapaan rohani yang sejatinya? Semua itu akan dikupas tuntas dalam Ruang Tiranus episode kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, the room of revivalists and reformers. Pastinya pemirsa di rumah melihat sesuatu yang berbeda di studio Ruang Tiranus, karena memang kita ada di dalam episode yang baru. Kita akan membahas tentang prinsip pembapaan rohani yang bersumber dari buku kolaborasi Bapa dan Anak Rohani yang dituliskan oleh Pastor Stephen Agustinus. Mengapa kita mengangkat mengenai pembapaan rohani? Karena memang sekian waktu lamanya prinsip pembapaan rohani telah menjadi sesuatu yang kontroversi. Ada banyak orang yang merasa dirinya dimanipulasi dan akhirnya mereka terluka dan menganggap prinsip pembapaan rohani ini sesuatu yang patut dipertanyakan. Benarkah prinsip ini dari Tuhan atau memang ide manusiawi belaka yang bertujuan untuk memanfaatkan hidup seseorang? Semua itu akan kita tanyakan langsung kepada narasumber tetap kita, yaitu Pastor Stephen Agustinus. Saya yakin setiap jawabannya akan mengakhiri kontroversi yang ada. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Thank you. Kita nuansa yang baru. Asik. Duduk di sofa, Pastor. Karena memang kita dengan episode yang baru, Pastor, tentang pembapaan rohani dari buku kolaborasi Bapa dan Anak Rohani. Jadi isu ini kita angkat karena sekian waktu lamanya menjadi kontroversi, Pastor. Ada banyak orang yang merasa dimanipulasi oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai bapa rohani. Jadi waktu mendengar prinsip pembapaan rohani kayaknya hati malah jadi kesel, malah nggak maulah dengar-dengar yang kayak begitu. Nah pertanyaannya, Pastor, apakah prinsip pembapaan rohani ini dari Tuhan atau ide manusiawi belaka? Kalau memang dari Tuhan, kok hasilnya justru buat kontroversi? Kalau kita belajar di dalam Alkitab tentang prinsip pembapaan atau pelayanan pembapaan, sebetulnya ini adalah ide dari Tuhan. Ide dari Tuhan. Iya. Karena kalau kita belajar di dalam Alkitab, kita juga akan mendapati pencipta langit dan bumi itu sendiri berkenan memanggil dirinya sebagai Bapa. Iya. Dan kita dipanggil sebagai anak-anaknya. Iya. Tapi memang pelayanan pembapaan ini menjadi begitu kontroversi. Karena ada begitu banyak orang yang begitu mendengar khotbah tentang pembapaan atau pengajaran tentang pembapaan, atau mungkin begitu membaca buku kolaborasi Bapa dan Anak Rohani, langsung memanggil dirinya menjadi seorang bapa. Buru-buru langsung mengaku diri sebagai seorang bapa. Sehingga sebagai akibatnya kehidupan sehari-hari yang dia tunjukkan, buah-buah kehidupan dan buah-buah pelayanannya sama sekali tidak matching dengan panggilan yang dia sematkan dalam dirinya. Berbeda kalau di waktu lampau. Esensi dari pelayanan pembapaan ini sendiri sebetulnya adalah memultiplikasikan kebenaran dan membangun gaya hidup ilahi. Di waktu lampau kita mendapati ada istilah pemuritan, ada pelayanan mentoring. Ketika zaman dahulu para pemimpin melakukan pelayanan pemuritan atau pelayanan mentoring, sama sekali tidak ada riak-riak kontroversi. Karena memang di waktu lampau ketika bicara tentang pemuritan, kan tetap ada batasan-batasan tertentu. Kalau bicara tentang mentoring, juga aspeknya tertentu saja. Sehingga tidak menciptakan kontroversi yang berlebihan. Tapi ketika kita mulai berbicara tentang pembapaan,
Di mana di dalam prinsip pembapaan, esensi utamanya justru adalah mencoba memultiplikasikan kebenaran dan memastikan terbangunnya gaya hidup yang ilahi. Hal ini menciptakan kontroversi karena adanya tuntutan untuk dilakukannya sebuah ikatan janji. Nah, sementara bagi kebanyakan orang-orang percaya, yang namanya ikatan janji ini menjadi sesuatu yang bagaimana ya? Kadangkala seperti menuntut terlalu banyak begitu. Karena kita sudah terbiasa bertumbuh secara rohani dalam dimensi ataupun koridor persekutuan-persekutuan. Dan kalau kita mau berkata jujur dalam sebuah persekutuan, hampir bisa dikatakan tidak ada komitmen. Kita bisa datang dan pergi kapanpun kita mau. Kita bisa berpindah dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain. Pokoknya di mana ada pendeta yang kita sukai, kita pergi ke sana. Nggak ada yang hurt feeling, nggak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang merasa kenapa dombaku dicuri, kenapa dombaku kabur dan semacam itu. Tapi kalau kita mulai berbicara tentang pelayanan pembapaan, memang suka tidak suka, di dalam pelayanan pembapaan itu sendiri akan ada tuntutan dan akan ada pengkondisian, mungkin saya pakai istilah itu, pengkondisian untuk dilakukannya ikatan janji. Kenapa hal itu seperti menjadi sebuah tuntutan dalam pelayanan pembapaan, sehingga pada akhirnya menciptakan kontroversi juga. Karena kalau kita bicara tentang memultiplikasikan kebenaran, membangun gaya hidup ilahi, di sini ada aspek private atau hal-hal yang bersifat pribadi yang akan dimasuki. Gambaran yang ditulis di dalam Alkitab adalah dengan istilah penyunatan daging. Nah, sementara kalau kita berbicara lebih lanjut tentang penyunatan, ini kan berbicara tentang apa istilahnya, mengerat kulit khatan dari penis seseorang. Sesuatu yang sifatnya pribadi. Kita tidak akan mengumbar alat kelamin kita sembarangan. Itu sesuatu yang kita tutupi, itu sesuatu yang kita simpan. Ini istilah rohaninya. Ini istilah rohaninya. Tapi kalau kita berbicara tentang pembapaan, seorang bapak itu diberi keistimewaan untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi dari anak-anak rohaninya dan memastikan kehidupan pribadinya itu akurat. Nah, disinilah keistimewaan yang diberikan untuk seorang bapak rohani berfungsi inilah yang seringkali menjadi titik kontroversi. Buat orang-orang yang belum mengalami proses pembentukan sampai tuntas. Sehingga tidak ada lagi kemanusiawian, tidak ada lagi keduniawian, tidak ada lagi kedagingan, tidak ada lagi cinta diri sendiri, cinta dunia, cinta uang dalam diri si hamba Tuhan. Maka kalau masih ada tersisa sedikit saja kehidupan daging, kemanusiawian, ini akan memberi ada peluang yang sangat besar untuk si pemimpin atau si bapak rohani nanti memanipulasi anak-anak rohaninya. Dan itulah yang seringkali menciptakan kontroversi. Ketika seorang jemaat mengalami proses penyunatan daging dari seorang pemimpin, seorang bapak rohani, dan si jemaat betul-betul mengalami hidupnya dibawa semakin dekat kepada Tuhan, hidupnya semakin mencintai kebenaran, keilahian Tuhan semakin bertambah nyata. Saya yakin nggak ada keberatan di sana. Betul. Nggak ada jemaat yang mau protes kepada seorang pemimpin kalau dibawa lebih mencintai Tuhan. Kalau hidupnya jadi lebih baik, kenapa hidupnya enggak? Lebih baik, kenapa enggak? Gitu. Tapi permasalahannya, ada banyak orang-orang yang mengaku diri sebagai seorang bapak rohani, tapi dirinya sendiri belum pernah dibapai, dirinya sendiri tidak pernah mengalami proses pembentukan sampai tuntas. Dia masih memiliki kehidupan manusiawi, dia masih memiliki kehidupan kedagingan, tapi sudah mulai membapai orang-orang lain. Apa yang terjadi? Ya, saya pakai istilah begini aja lah. Kalau misalkan saya seorang pria membapai seorang wanita, sementara saya sendiri belum mengalami penyunatan daging,
Saya masih genit, contohnya seperti Iya. itu. Ya, kan ada banyak tuh pria-pria yang jadi pendeta tapi genit istilahnya gitu. Nggak bisa lihat cewek cantik istilahnya Iya, begitu. iya. Dia sudah punya istri, sudah punya anak, tapi kalau lihat ada cewek cantik yang di depan matanya Iya. itu pengennya cowel-cowel, colek-colek gitu. Nah, Kedagingannya masih kedagingannya ada. masih muncul gitu. Nah, ketika dia mulai melayani si jemaat anak rohani, ditakutkan peristiwa-peristiwa seperti itu akan bisa terjadi. Iya. Ya, akan ada kasus-kasus pelecehan seksual yang kemudian jadi bermunculan atau termanifestasi gara-gara si pemimpin mendapatkan pakai tanda kutip keistimewaan untuk masuk ke dalam kehidupan personal, kehidupan pribadi yang ada dalam hidup jemaat atau anak-anak Jadi rohani. itu yang dimanfaatkan gitu Itulah ya, Pak? yang Iya. seringkali menjadi sumber masalah. Tapi kalau kita bicara tentang pelayanan pembapaan itu sendiri, itu adalah prinsip yang sangat penting dan seharusnya dipraktekkan oleh gereja Tuhan pada hari-hari ini. Hanya memang kita ini seringkali kekurangan orang yang betul-betul Tuhan munculkan untuk menjadi seorang bapak rohani. Karena tidak boleh orang mengaku-ngaku saya ini seorang bapak loh. Karena saya sudah tahu prinsip-prinsip pembapaan. Nggak bisa, tidak Kalau boleh. dia gembala sidang, pastor, masa nggak boleh mengaku diri seorang? Saya mendapati bahkan seorang pemimpin atau seorang gembala jemaat Iya. belum tentu sudah diberi anugerah untuk membapai jemaatnya. Jadi menjadi bapak rohani ini anugerah. Ini sebuah anugerah. Tidak boleh dipandang sebagai sebuah posisi yang harus dikejar, tapi harus dilihat sebagai fungsi yang harus terus dimanifestasikan. Iya. Nah, itu sebabnya yang pertama Tuhan ingin lakukan adalah dia memilih hamba-hambanya. Dia pilih orang-orang yang akan dia munculkan untuk menjadi seorang bapak rohani. Di dunia ini istilahnya hanya ada satu Abraham, bapak orang percaya. Di dunia ini hanya ada satu Samuel yang kemudian membapai Daud dan mengurapi Saul juga. Di dunia ini hanya ada satu Elia, hanya ada satu Elisa, hanya ada satu Paulus. Ini adalah orang-orang yang Tuhan bangkitkan, Tuhan munculkan sebagai pribadi yang merepresentasikan keberadaan Bapa di sorga dan mulai Tuhan pakai menggulirkan pelayanan pembapaan itu sendiri. Tapi dari satu orang yang Tuhan pilih, Tuhan ingin bisa menduplikasi diri. Tuhan rindu orang tersebut, orang yang dia cetak itu bisa memultiplikasikan kebenaran ke dalam kehidupan banyak orang yang lain. Tapi sebelum hal itu terjadi, ada sebuah proses perombakan, proses pembentukan, proses cetakan ulang istilahnya, yang Tuhan harus lakukan dalam kehidupan hamba-hambanya, dalam kehidupan orang-orang yang nanti dia akan munculkan untuk membapai orang-orang yang ada dalam pengayomannya. Saya percaya Pendeta Jonathan David menjadi salah satu orang yang Tuhan munculkan, Tuhan bangkitkan. Karena beliau secara pribadi mengalami ada banyak perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan dia sendiri mendapatkan penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Bapa di sorga dalam hidupnya, dan dalam dirinya terus Tuhan tumbuhkan berbagai keilahian dan multiplikasi kebenaran yang memang seharusnya bisa diduplikasi ke dalam hidup banyak orang. Nah, saya bersyukur saya bisa dibawa Tuhan bertemu dan terhubung dengan beliau. Dan ini yang saya lakukan. Sebelum saya bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa di sorga, seperti yang beliau alami. Sebelum saya mendapatkan pengenalan akan keberadaan Bapa, dan pada akhirnya Tuhan juga munculkan saya untuk merepresentasikan keberadaannya. Saya pertama-tama membaptis diri saya di dalam khotbah-khotbah, pengajaran, konsep berpikir, sudut pandang, dasar keyakinan yang Pastor Jonathan David terima dari Tuhan. Tuhan sudah membangun banyak hal dalam hidupnya. Nah, saya harus pastikan saya membaptis diri di dalam apa yang dia terima dari Tuhan.
lewat saya membaptis diri dengan pengajaran, dasar keyakinan, sudut pandang yang dia miliki. Sehingga saya bisa seperti berpikir seperti dia berpikir. Saya mulai bisa mendapatkan pemahaman yang persis sama seperti dia menerima pemahaman dari Tuhan. Iya. Dari situlah saya mulai mendapati message yang saya terima dari beliau. Seperti menghubungkan saya dengan keberadaan Tuhan yang sudah memilih beliau. Dengan saya mulai mengalami perjumpaan secara pribadi dengan keberadaan Bapa di sorga, seperti Bapa sudah memilih dan menjumpai Dr. Jonathan David. Saya mulai menikmati adanya DNA dari Bapa sorgawi mulai ditumbuhkan dalam diri saya. Dan dari situlah saya mulai mendapati ketika saya melayani, somehow DNA rohani ini mengkondisikan dimensi rohani yang saya bawa dalam hidup saya, mengkondisikan orang-orang yang saya layani mulai mengenali rasanya ini bukan cuma pemimpin biasa. Rasanya ini adalah orang yang Tuhan tetapkan menjadi pengayom dalam hidup saya. Saya tidak langsung berkata kamu anak rohani atau saya bapak rohani. No. Roh Kuduslah yang memberi kesaksian di dalam kehidupan jemaat yang nantinya menjadi anak-anak rohani yang Tuhan berikan kepada saya dengan cara memberi kesaksian dalam hidup mereka. Rasanya inilah orang yang aku perlu untuk bisa mengayomi hidupku. Dan orang tersebut mulai mengejar sebuah keterhubungan. Jadi yang namanya ikatan janji itu bukan sesuatu yang direkayasa. Kita sudah hidup di zaman modern, bukan di zaman Siti Nurbaya. Kalau di zaman lampau, yang namanya ikatan janji itu direkayasa. Yang namanya ikatan janji bahkan dipaksakan. Di zaman Siti Nurbaya dia dipaksa menikah, membuat ikatan janji dengan Datuk Maringgi. Nah di zaman sekarang nggak ada Siti Nurbaya yang mau dikawinin sama Datuk Maringgi. Semua pengennya pilih sendiri-sendiri. Dan dari dia menjajaki sekian banyak orang, kan secara spesial, aku kok sereknya sama ini. Nah istilah sereknya itulah yang saya sebut dengan istilah mendapat kesaksian dari pekerjaan Roh Kudus. Rasanya Pak Stephen inilah yang saya mau minta untuk mengayomi hidupku. Karena somehow kok seperti ada sebuah ikatan batin. Ya si A memang lebih terkenal, si B memang lebih hebat. Tapi rasanya kalau mendengarkan apa yang Pak Stephen sampaikan, rasanya lebih klik. Jadi awalnya dari mendengarkan firman, dari mendengarkan message, membaptis diri di dalam message yang ada, sampai terbangun konsep pikir yang sama, dasar keyakinan yang sama, sudut pandang yang sama, dan mulai terbangun sebuah ikatan batin. Jadi rasa kliknya itu, Pastor, maksudnya ketika pertama kali orang mendengarkan pesan, lalu dia ngerasa kayaknya ini sama nih gitu ya, Pastor, ya? Atau bagaimana, Pastor? Iya, karena saya percaya di dalam kehidupan setiap jemaat, mereka yang memang dibawa Tuhan terhubung dengan realita keberadaan Tuhan, pasti mendapati ada sebuah apa istilahnya, investasi atau deposito ilahi yang Tuhan sempat tanam dalam dirinya. Jadi kayak ada konfirmasi. Kayak gitu. ada konfirmasi. Saya cerita dari keberadaan saya secara pribadi. Sebelum Tuhan membawa saya ketemu dengan Dr. Jonathan David, saya berikan sebagai contoh karena beliau adalah orang yang mengayomi hidup saya, menjadi bapak rohani saya. Saya itu pernah ketemu dengan cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Bahkan pernah ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, kalau saya sebut namanya pasti semua kita tahu, apalagi saudara yang mungkin dipertobatkan Tuhan atau mengalami zaman Tuhan di era tahun 80-an, tahun 90-an. Kalau saya sebut nama beliau pasti saudara tahu. Nah, secara spesifik, ini luar negeri nih, Pak? Enggak, dalam negeri. Dalam negeri. Secara spesifik beliau pernah berkata kepada saya, maukah kamu menjadi anak rohaniku? Karena sekali waktu beliau ada di Israel dalam sebuah acara tertentu. Dia dikunjungi oleh seorang nabi Tuhan yang memberikan nubuatan
bahwa Tuhan akan memulai memberikan kepadamu anak-anak rohani secara spesifik Tuhan beri. Iya. Nah, karena saya memiliki kedekatan yang cukup dekat dengan beliau, Iya. dan beliau cukup dekat dengan saya pada waktu itu. Beliau secara spesifik sempat meminta, maukah kamu jadi anak rohani saya? Nah, saya bilang baik, saya akan bawa dalam doa. Iya. Pada waktu itu belum banyak pengajaran tentang pembapaan, dan beliau juga tidak menceritakan pengajaran apapun tentang pembapaan pada waktu itu. Tapi hanya sekedar memberikan lontaran sedemikian rupa. Nah, ketika saya bawa dalam doa, somehow saya merasa seperti kok nggak klik ya. Sebetulnya kalau dipikir, ditimbang secara manusiawi, kalau saya mengamini dan menerima tawaran beliau, wah sudah, pelayanan saya sudah langsung membumbung naik tinggi. Karena otomatis saya akan terus dibawa oleh beliau untuk pergi pelayanan kemanapun beliau pergi melayani, diperkenalkan oleh banyak pihak, dan otomatis itu membukakan pintu-pintu pelayanan buat saya. Berbeda ketika saya bertemu dengan Pendeta Jonathan David yang waktu itu menyelenggarakan sebuah training, School of the Prophets di Malaysia. Beliau bukan orang yang terkenal. Di Indonesia sendiri juga hampir bisa dibilang tidak dikenal. Di bangsa-bangsa juga bisa dikatakan ya pada waktu itu belum terlalu terkenal. Gerejanya juga cuma di sebuah ruko. Tempat pelatihannya juga ya sedemikian sederhana. Rasanya kalau ditimbang-timbang secara manusiawi lebih berbobot yang tadi daripada ini. Tapi ketika saya mengikuti training yang beliau sampaikan selama kira-kira 2 minggu di tahun 1900-an, 1996 waktu itu kalau nggak salah, saya mendapati kok ada banyak konfirmasi, kok ada banyak peneguhan, kok ada banyak kesaksian dalam batin saya. Persis seperti yang saya terima secara pribadi kalau saya doa. Dari situlah kemudian saya mendatangi beliau, dan waktu itu beliau sama sekali belum berbicara tentang pembapaan. Tapi saya langsung datang kepada beliau dan berkata, Pendeta Jonathan David, Dr. David, maukah engkau mengayomi saya? Jadi waktu itu pemahaman kita hanya sekedar minta diayomi. Karena saya mendapati kok ada banyak sih message-message yang kau sampaikan itu menjadi sebuah konfirmasi dalam batin saya. Dan itu memberikan sebuah keyakinan yang kuat bahwa saya sedang terus melangkah bersama Tuhan. Jadi saya pengen berjalan sama-sama kamu nih. Karena rasanya kita klik nih. Kita rasanya punya destiny yang sama nih. Kita akan dipakai Tuhan untuk mengerjakan proyek-proyek kerajaan sorga yang kira-kiranya sering bersinggungan nih. Jadi saya mau ikut bergabung, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari situlah hubungan yang terbangun secara perlahan tapi pasti. Beliau juga mulai menerima banyak penyingkapan dari Tuhan. Beliau mulai mengajar tentang pembapaan dan prosesnya berlangsung begitu saja. Jadi saya percaya yang namanya proses pembapaan itu juga harus terbangun secara natural. Tidak boleh dikondisikan, apalagi filling the form, istilahnya itu, ngisi-ngisi formulir, bikin sebuah ikatan janji. Hal itu hanya akan mengkondisikan kita memiliki beban moral. Tapi sama sekali tidak terbangun ikatan batin. Dan sama sekali tidak ada pekerjaan roh yang meneguhkan dan meyakinkan. Padahal itu yang sangat kita butuhkan. Sama, kita tidak begitu saja memanggil pencipta langit dan bumi dengan sebutan Bapa. Harus ada pekerjaan roh di dalam batin kita. Memberi kesaksian. Untuk kita kemudian berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Nah, dengan seorang pemimpin rohani yang kita nanti akan sebut Bapak rohani, juga harusnya sama. Ada pekerjaan roh yang terjadi dalam diri kita. Karena kita melihat adanya buah-buah kebenaran, adanya kehidupan ilahi, adanya realita kerajaan dalam hidup si hamba Tuhan. Sehingga kita merindukan hal yang sama terbangun dalam diri kita. Termultiplikasi dalam hidup kita. Dan dengan demikian, adanya pekerjaan roh dalam diri kita membuat kita
mulai memanggil, kamu adalah Bapak rohani. Pastor Stephen, ini menarik Pastor. Jadi kan Pastor Stephen bilang tadi orang bisa mengetahui ini Bapak rohani dari pesan firman yang disampaikan. Ya. Betul ya Pastor ya? Dimulai dari pesan firman. Nah, kalau kami memperhatikan apa yang Pastor Stephen sampaikan itu nggak lepas-lepas dari kematian daging, Ya. tentang salib, Ya. kayak gitu. Nah, apakah nanti anak-anak rohani dari Pastor Stephen kurang lebihnya, orang-orang yang juga kecenderungan hatinya itu memang tertuju kepada prinsip firman yang Pastor Stephen sampaikan mengenai kematian daging, mengenai penyerahan hak, pokoknya ngomongin salib lah Pastor Stephen ini kan. Nah, apakah nantinya orang-orang yang kecenderungan hatinya ke sana? Kalau orang-orang yang kecenderungan hatinya mengejar kesuksesan, lalu apalagi mengejar kekayaan, ya akan berbeda. Apakah seperti itu, Pastor? Secara spesifik saya bisa memberi penegasan bahwa sebagaimana seorang bapak, demikianlah anaknya. Ya, Sebagaimana Bapa di sorga, demikianlah kita seharusnya. Iya. Dan saya meyakini setiap orang yang betul-betul hidup dalam pelayanan pembapaan pasti akan mendapati dimensi keilahian, dimensi cinta kebenaran, sangkal diri, pikul salib untuk mengikut Tuhan, itu akan semakin hari semakin termanifestasi nyata. Kalau orang-orang yang hanya sekedar pengennya dengar berkat, pengennya dengar sukses, tanpa adanya penyalipan daging, dia akan mungkin memang menjadi orang yang sukses tapi tanpa Tuhan bersamanya. Dan seharusnya yang namanya pelayanan pembapaan membuat realita keberadaan Bapa di sorga, realita keilahian dan kemuliaan sorga seharusnya termanifestasi nyata dalam hidup sehari-hari. Karena demikianlah Bapa kita di sorga. Ya, Alkitab memberi penegasan dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita banyak janji-janji yang besar dan mulia. Apa tujuannya? Supaya kita bisa terus bertumbuh dalam kodrat ilahi. Supaya kita terus memanifestasikan godly living, kehidupan yang ilahi, kehidupan yang saleh. Dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, ya. Dan karenanya sudah sewajarnya kalau semua anak-anak rohani ataupun jemaat betul-betul menjadi pribadi yang mencintai Tuhan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, tidak ada lagi cinta diri sendiri, cinta dunia ataupun cinta uang dalam hidupnya. Ya, sebaliknya, kan memang itulah prinsip yang Tuhan tetapkan. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini mencintai khotbah-khotbah, menyukai khotbah tentang sukses, berkat, kaya dan sebagainya? Ya, sorry to say, mereka harus mulai merubah diet rohani mereka. Jadi harus mulai membaptis diri dengan berbagai message tentang kematian daging, hidup di dalam roh, mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, rela mengorbankan semuanya demi untuk mengalami realita Tuhan, atau semacam itu. Jadi appetite rohani dalam hidupnya itu harus mulai dicetak ulang. Ya, sama kayak misalkan saya ini bukan tipe orang yang bisa atau biasa makan makanan pedas. Tapi ketika saya harus pelayanan ke Indonesia bagian timur, khususnya ke Manado misalkan contohnya, wah, namanya makanan di sana itu semuanya dikasih cabai. Es krim aja dikasih cabai gitu kira-kiranya. Jadi mau tidak mau saya harus membiasakan diri. Ya awalnya ya mules-mules juga itu pasti, ya kan? Sama seperti orang yang biasa dengar khotbah berkat, khotbah sukses. Nah, kali ini mulai membaptis diri dan memaksa diri untuk hanya mendengar khotbah-khotbah tentang katakanlah kematian daging, penyalipan daging, pengorbanan, penyerahan hak. Wah, itu kupingnya merah itu. Wah, itu seperti duduk di atas kompor panas itu. Yang masih memiliki ambisi manusiawi. Wah, itu seperti orang yang dicincang habis itu. Berdarah-darah, nangis-nangis, sakit-sakit itu. Tapi kalau dia mau bertekun, ya,
Sama kayak ilustrasi saya itu, saya bertekun, mulai makan cabai sedikit, wah bergejolak di perut tengah, besok nggak kapok gitu, makan lagi tambah banyak, mulai bergejolak lagi, tapi lama-lama mulai terbiasa, dan lidahnya mulai terlatih. Kalau nggak ada yang pedes-pedes, rasanya hambar. Kurang. Demikian pula kalau kita mulai terbiasa mendengar prinsip-prinsip firman yang mungkin kalau menurut istilah hamba-hamba Tuhan zaman dahulu itu makanan keras. Makanan keras. Ya, jenis khotbah atau pengajaran yang menuntut kita untuk mengalami perubahan. Jenis khotbah pengajaran yang menuntut kita berpikir, ya. Yang namanya makanan keras kan harus dikunyah. Ya. Kalau susu kan berbeda. Kita tidak mengunyah susu, kita menelan. Langsung telan begitu saja. Diberkatilah engkau, itu tidak perlu dikunyah. Nah, udah kita haleluya, happy, cukup ditelan saja. Tapi kalau berbicara tentang pastikan engkau memiliki gaya hidup yang akurat, itu kan orang harus mikir. Dia harus mencerna. Gaya hidup yang akurat itu seperti apa? Konsep berpikir yang memanifestasikan pikiran Kristus itu seperti apa? Kan itu perlu digali. Perlu menggali Alkitab, menggali firman, perlu belajar dari Alkitab. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan makanan keras. Kita mulai mengunyah lebih lanjut. Kita mencoba mencocok-cocokkan apa yang ada di dalam Alkitab untuk masuk ke dalam pikiran kita, untuk kita pahami dalam aspek kehidupan sehari-hari, untuk kita praktekkan dalam aspek hidup sehari-hari. Jadi tidak bisa hanya sekedar didengar, tapi membutuhkan sebuah proses pengambilan keputusan yang harus dirubah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, lalu diselaraskan dengan prinsip-prinsip firman yang menuntut kita membangun gaya hidup dan kebiasaan yang baru. Dan saya yakin orang-orang yang selama ini terbiasa mendengar khotbah yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, yang hanya sekedar refreshing, kan udah capek kerja dari hari Senin sampai Sabtu, butuh hiburan, ya kan? Kalau cuman sekedar ngikutin stand up comedy kan kurang rohani. Tapi kalau ada stand up comedy di gereja kan boleh juga kan? Ada ayatnya, bikin kita lucu, refresh. Tapi tidak berubah hidupnya. Karena memang nggak bergizi. Karena memang. Jadi nggak ada bobot gitu. Karena memang tidak ada tuntutan untuk berubah. Tidak ada sebuah tekanan yang menuntut kita untuk mengambil keputusan yang berubah, yang berbeda. Seperti misalkan contoh, saya yakin tidak semua dari antara kita ketika mendengar prinsip mengikuti gerakan 1 jam sekali, langsung setuju dan langsung mau praktek. Kadang-kala kita berpikir, wah, pendeta kali disuruh doa 1 jam sekali. Pendeta aja kadang-kala nggak nyampe sejam sekali doanya, ya. Kadang-kala sehari cuma sejam doang gitu. Ini disuruh 1 jam sekali berdoa. Gila apa? Nggak mungkin lah. Nah, konsep berpikir seperti itulah yang seringkali harus ditantang, seringkali harus diremukkan, dan seringkali hanya seseorang yang namanya Bapak Rohani, seorang hamba Tuhan yang sudah mengalami proses pembentukan dari tangan Tuhan secara sedemikian rupa sehingga semua keberadaannya yang lama tersingkir. Dan seluruh keberadaan yang sekarang adalah hasil cetakan firman dan roh yang akan memiliki otoritas dan diberi otoritas oleh Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi dari jemaat atau orang-orang yang nanti akan menjadi anak-anak rohaninya, dan diberi oleh Tuhan kemampuan untuk mengubahnya sehingga terbangun gaya hidup ilahi, terjadi multiplikasi kebenaran. Begitu kira-kira. Baik Pastor, ini makin seru Pastor Stephen. Jadi pemirsa, kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Baik Pastor Stephen, boleh berdoa untuk pemirsa di rumah. Oke. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Engkau kerjakan. Terima kasih Engkau membawa kami berinteraksi dengan kebenaran tentang pembapaan ini. Hamba berdoa segala bentuk trauma, segala bentuk konsep berpikir dan sikap hati yang keliru akibat pernah dimanipulasi atau pernah berinteraksi dengan orang-orang yang termanipulasi oleh mereka
mereka yang mengaku diri sebagai Bapak rohani. Hari ini aku berdoa, semua trauma, semua konsep pikir yang salah, semua sudut pandang yang keliru itu dihapuskan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus mulai bekerja dalam dirimu, memberi kesaksian dalam dirimu, sehingga dengan engkau dibawa terhubung secara akurat, engkau pun akan alami, engkau dibawa terhubung dengan realita kerajaan sorga. Dengan engkau mengalami perjumpaan dengan seorang pemimpin yang menjadi Bapa rohani, yang Tuhan beri sebagai Bapa rohani dalam hidupmu, maka engkau pun dibawa terhubung dengan realita Bapa di sorga. Dan dari situlah segala hal yang baik mulai datang dalam hidupmu. Semua perkara ilahi mulai terjadi dalam dirimu. Dan hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan atasmu, perjalanan rohanimu tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan rohanimu akan mengalami ada banyak terobosan, ada banyak lompatan, dan hidupmu akan dibawa memanifestasikan realita Kristus. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menindaklanjuti message pesan yang Tuhan berikan lewat program saat ini. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita bisa katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Stephen untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, dan sampai ketemu lagi di Ruang Tiranus yang selanjutnya. Saya percaya setiap kita yang menyimak apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua, pastinya terjadi perubahan konsep pikir, perubahan dasar keyakinan, sehingga Anda mulai melihat bahwa prinsip pembapaan rohani ini bukan ide manusiawi belaka, tetapi sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan Tuhan berkehendak untuk kita menghidupi prinsip kebenaran firman Tuhan tersebut. Untuk mendapatkan buku kolaborasi Bapa dan Anak Rohani, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Karena bagi Anda yang terlebih dahulu menghubungi nomor di bawah ini, Anda akan mendapatkan beberapa produk gratis dari Pastor Stephen Agustinus. Di antaranya adalah Anda akan mendapatkan full rekaman episode kali ini, dan juga Anda akan mendapatkan Words of Breakthrough. Apa itu Words of Breakthrough? Anda bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini untuk mendapatkan info lebih lanjut. Kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung di dalam komunitas I Wanna Be Like That. Di dalam komunitas ini, Anda bisa belajar firman secara langsung bersama dengan Pastor Stephen Agustinus di dalam Zoom meeting yang ada. Di dalam Zoom meeting tersebut, Anda bisa bertanya apapun tentang prinsip kebenaran firman Tuhan yang mungkin selama ini Anda masih bingung atau Anda bertanya-tanya dan ingin tahu lebih lanjut. Anda bisa langsung menanyakannya kepada Pastor Stephen Agustinus. Dan di sana Anda juga akan mendapatkan rekaman khotbah dan pengajaran dari Pastor Stephen Agustinus yang Anda bisa pelajari lebih lanjut. Untuk itu segera hubungi nomor di bawah ini. Mari bergabung di dalam komunitas I Wanna Be Like That. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Siklus pasang surut rohani sudah saatnya berakhir. Jatuh bangun bukanlah kita. Menyerah dalam perlombaan iman juga bukan kita. Ini waktunya kita bangkit bersama dalam kuasa Roh. Menaklukkan pekerjaan musuh, menghancurkan segala kelemahan. Dia telah membuka dan menunjukkan jalan untuk meraih kemenangan. Bertekunlah dalam pengajaran dan teladani jalan hidupnya. Sudah saatnya kita mengikuti jejak kaki yang sama. Dan izinkan kebenaran memerdekakan kita. Sebab kita lebih dari pemenang. Bertekunlah sampai memunculkan hasil. Because I wanna be like that.